Ada 5 fungsi pada mesin ini: mic, cut, tick, cold, dan MMA. Terdapat 3 mode gas yang tersedia di mic: CO2, argon, dan flux atau non-gas. 2 mode pengelasan yang tersedia di mic 2T dan mic 4T. Pada mic 2T, tekan saklar obor untuk memulai pengelasan, kemudian lepaskan saklar untuk berhenti. Pada mic 4T, tekan dan lepaskan saklar obor untuk memulai pengelasan, kemudian tekan dan lepaskan saklar untuk berhenti. Cara mengatur parameter mic: atur ke mic 2T, pilih diameter kawat, atur ke 1,0 menggunakan kawat las 1,0 mm. Sesuaikan knob ini untuk mengontrol arus dan tegangan. Catatan, arus dan tegangan menyesuaikan secara otomatis. Jika umpan kawat terlalu cepat saat mengelas, silahkan tekan tombol ini. Dan ada 2 nilai atau angka yang muncul di layar. Rentang penyesuaian adalah dari minus 1,0 hingga 1,0. Mari kita lihat perubahan tegangan. Tegangan 16,7 saat menyesuaikan ke 0. Naikkan voltase jika kawat memberi makan terlalu cepat. Kurangi tegangan jika nozzle menempel. Penyesuaian ini hanya mengubah tegangan. Harusnya sama. Ini adalah penyetelan tegangan yang baik. Ini adalah induktansi. Tekan tombol ini dan biasanya sesuaikan ke minus 5. Itu untuk pengaturan sintetis. Sekarang pengaturan manual. Sesuaikan dengan mode SP. Tidak ada perubahan tegangan saat menyesuaikan arus. Tidak ada perubahan tegangan saat menyesuaikan tegangan. Ini adalah pengaturan manual. Anda dapat memilih pengaturan sintetis atau pengaturan manual saat pengelasan mic. Sesuaikan ke cut. Arus maksimum adalah 50. Yang terbaik adalah memilih arus terkecil yang dapat dipotong. Semakin kecil semakin baik. Ini dapat memperpanjang masa pakai nozzle pemotongan. Pemilihan parameter post flow umumnya menyesuaikan 2,5 sampai 3,0. Post flow adalah parameter yang diperlukan. Itu dapat mendinginkan nozzle setelah memotong dan mengurangi limbah nozzle. Post flow adalah parameter yang diperlukan, hanya perlu mengatur arus dan post flow saat cut. Sesuaikan ke mode tick. Kami memiliki 2 jenis tick, yaitu tick normal dan tick pulse. Cara mengatur parameter tick normal: pemilih parameter, atur down ke 0, post flow ke 2,5 sampai 3,0, umumnya menyesuaikan ke 2,5. Peraliran ke 0, atur rise ke 0, kemudian sesuaikan arus untuk mengelas. Arus tinggi untuk plat tebal, arus rendah untuk plat tipis. Cara mengatur parameter tick pulse: sesuaikan dengan mode tick. Tekan tombol ini selama 1-2 detik untuk mengaktifkan fungsi pulse. Atur rise, down, preflow, dan post flow seperti pada tick normal. Perbedaannya adalah arus, basis, lebar pulse, dan frekuensi. Sesuaikan arus ke 150 pertama, kemudian sesuaikan base menjadi 70. Catatan, base harus lebih rendah dari arus. Lebar pulse adalah 200 cycle. Sesuaikan lebar pulse hingga 30. Itu berarti current account 30% dan base current account 70%. Saat menyesuaikan ke 10, itu berarti current account 10% dan base current account 90%. Tentang frekuensi 0,5 sampai 100. Itu adalah kecepatan peralihan antara arus dan base.
Semakin besar nilainya, semakin cepat saklarnya. Ini adalah pengaturan untuk tick pulse. Catatan, parameter perlu disesuaikan selama proses pengelasan, sampai Anda mendapatkan efek pengelasan yang Anda butuhkan. Cara mengatur parameter cold. Sesuaikan arus ke 150. Memilih parameter. Ini adalah intervalnya. Ini adalah waktu pengelasan cold. Itu adalah saat-saat pelepasan. Sesuaikan dari rendah ke tinggi hingga bisa dilas. Sesuaikan interval kedua. Ini adalah interval waktu ketika pengelasan terus-menerus. Ini adalah kecepatan tempat muncul. Semakin besar nilainya, semakin cepat kecepatannya. 0 berarti tidak aktif. Dan umumnya menyesuaikan aliran post flow ke 2,5. Itu saja untuk pengelasan cold. Cara mengatur parameter MMA. Sesuaikan arus. Hot start dan force untuk pengelasan MMA. Umumnya sesuaikan hot start dan force ke nilai maksimal terlebih dahulu. Lalu sesuaikan arusnya. Cara mengatur storage function. Kita berada di mode MMA sekarang. Sesuaikan arus ke 100. Semua pengaturan telah disimpan ke saluran 0 sekarang. Pergi ke saluran lain, parameter akan berubah. Kembali ke saluran 0, parameter seperti yang baru saja kita atur. Ini storage-nya. Ketika Anda membutuhkan pengaturan ini di lain waktu, Anda dapat menyesuaikan ke saluran 0 dan mengelas. Cara mengganti parameter. Kami berada di saluran 0 sekarang. Lalu sesuaikan dengan mic. Tegangan ke 18,0 atau 5,0. Beralih ke saluran lain dan kembali ke 0. Parameternya seperti yang baru saja kita atur. Ini adalah override. Itu disimpan di dalamnya. Metode koneksi mic. Hubungkan obor ke interface ini. Saat pengelasan gas mic, sambungkan sambungan pendek ke terminal positif dan clamp ground ke terminal negatif. Ketika tidak ada pengelasan gas mic, sambungkan sambungan pendek ke terminal negatif dan clamp ground ke terminal positif. Metode koneksi TIC. Hubungkan obor ke konektor power gas. Hubungkan kabel kontrol ke interface 2 inti. Tidak perlu menghubungkan sambungan pendek. Hubungkan clamp ground ke terminal positif. Metode koneksi pengelasan cold. Metode ini mirip dengan koneksi TIC. Sambungkan obor ke konektor power gas. Hubungkan kabel kontrol ke interface 2 inti. Hubungkan clamp ground ke terminal positif. Metode koneksi cut. Metode ini sama dengan metode koneksi TIC. Sambungkan kabel kontrol ke interface 2 inti. Sambungkan clamp ground ke terminal positif. Metode koneksi holder MMA. Hubungkan dudukan atau holder MMA ke terminal positif V. Hubungan clamp ground ke terminal negatif.
Buka casing mesin, periksa diameter kawat. Kami menggunakan kawat las 0,8 mm sekarang. Tekan ke bawah untuk penyesuaian tegangan kawat. Lepaskan penanganan roll driver. Ini adalah roll driver kawat. Satu sisi menunjukkan 0,8, itu untuk kawat las 0,8. Sisi lain menunjukkan 1,0, itu untuk kawat las 1,0. Putar sisi 0,8 ke dalam saat menggunakan kawat 0,8. Pasang kembali penanganan roll driver. Lepaskan penahan gulungan kawat. Dan luruskan kawatnya. Pasang gulungan kawat. Masukkan kawat ke pemadu kawat dan perpanjangan sekitar 20 cm. Tekan lengan ketegangan kawat. Sesuaikan knob untuk mengontrol kekencangan lengan tegangan kawat. Umumnya menyesuaikan dengan 3. Pasang penahan gulungan kawat untuk mencegah gulungan kawat jatuh. Tutup casingnya. Cara memasang oil water separator. Pemisah minyak air yang Anda terima belum terpasang. Anda perlu menginstal pemisah terlebih dahulu. Kemudian hubungkan ke pipa gas. Kemudian bungkus fitting dengan fitted teflon untuk mencegah kebocoran udara. Kemudian pasang pemisah minyak air ke mesin dengan skrup. Pipa biru kanan untuk gas keluar, sambungkan ke mesin. Hubungkan pipa gas ke sambungan pada mesin secara langsung saat pengelasan tik. Kunci dengan klem selang untuk mencegah kebocoran udara. Mode MIG 2T. Flux, kawat inti flux 1,0 mm. Tegangan 19,9. Kecepatan umpan kawat 5,0. Ketebalan pelat 6,0 mm. Mode MIG 2T. Kawat MIG 0,8 mm. Mix. Tegangan 20. Kecepatan umpan kawat 10,5. Ketebalan plat 6,0 mm.
Mode cut. Current 50, ketebalan plat 8,0 mm. Mode thick. Current 90, post flow 2,5, down 0, per flow 0, rise 0, tebalan plat 1,3 mm. Metode pengelasan spot. Mode thick. Pulse. Current 80, base 20, lebar pulse 20, frekuensi 3, ketebalan plat 1,3. Metode pengelasan pulse welding. Mode cold. Current 160, post flow 2,5, time 50, interval 0, ketebalan plat 0,8 mm. Mode cold. Current 160, post flow 2,5, time 50, interval 2, ketebalan plat 0,8 mm.
Mode MMA. Current 180. Electrode rod 3,2 mm.